Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Di video kali ini aku akan mengupas tuntas soal UP atau Uji Pengetahuan PPG. UP atau Uji Pengetahuan PPG yaitu ujian tertulis yang berbasis komputer berkaitan dengan penguasaan pengetahuan untuk memenuhi capaian pembelajaran PPG. Tahukah kalian UKM PPG atau biasa kita sebut Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Guru terdiri dari dua ujian, yaitu UP dan UKIN. Berbeda dengan UP, UKIN adalah ujian praktek pembelajaran dan uji portofolio. Pembahasan uji kinerja akan aku bahas di next video ya. Yuk mari kita langsung latihan soal. Nomor 1. Penjualan Budi 5/7 dari Ali. Total penjualan Ali dan Budi yaitu Rp276.000. Berapakah penjualan Ali? Ini merupakan bentuk soal perbandingan ya teman-teman. Yang harus kita lakukan adalah mencari jumlah perbandingannya. Jumlah perbandingannya adalah 5 ditambah 7 sama dengan 12. Lalu pada soal tersebut yang ditanyakan adalah penjualan Ali. Penjualan Ali adalah 7 karena pada kalimat soal matematika tersebut penjualan Budi 5 dibanding 7 dari Ali. Jadi 7 dibagi jumlah perbandingannya yaitu 12 dikalikan Rp276.000. Sampai sini paham ya Besti? Sorry nulisnya agak lambat nih karena ternyata susah juga say. Oke, langsung saja kita coret-coret. 276 dibagi 12 hasilnya 23. Kemudian kita hitung 23 dikalikan 7. Hasilnya itu 7 dikali 3 21. 7 dikali 2 14. 14 ditambah 2 yaitu Rp161.000. Nah, dari pelupuk mata kita sudah terlihat secara nyata ya say bahwa jawabannya adalah Rp161.000. Jawabannya ada di option D. Nomor 2. Ibu guru telah berulang kali mengatakan untuk tidak membuang sampah sembarangan di kelas. Tapi siswa tidak mendengarkan. Lalu ada Doni yang duduk di belakang mengambil sapu dan membersihkannya. Sikap Doni adalah A. Cinta lingkungan, B. Rajin, C. Jujur, dan D. Bertanggung jawab. Jadi sikap yang paling tepat adalah D. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajibannya untuk menanggung segala akibat dari suatu yang telah diperbuat. Dalam kasus ini berarti Doni menyadari secara penuh bahwasanya menjaga kebersihan kelas adalah kewajibannya. Lain halnya dengan cinta lingkungan ya. Contoh perilaku mencintai lingkungan adalah meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi, memanfaatkan kertas daur ulang, dan lain sebagainya. Lanjut nomor 3. Anda mengambil cuti untuk mengunjungi orang tua di luar kota bersama keluarga, namun pada saat yang sama, kepala sekolah menugaskan Anda untuk mengikuti pelatihan pembuatan modul pembelajaran selama 7 hari. Sebagai seorang guru, yang Anda lakukan adalah A. Berusaha mencari berbagai alasan agar tidak dikirim mengikuti pelatihan, B. Mengikuti pelatihan tidak secara penuh dan izin karena ada kepentingan keluarga, C. Mengusulkan nama teman guru yang lain untuk mengikuti pelatihan tersebut, D. Menunda mengajukan cuti dan melaksanakan tugas pelatihan sampai tuntas, dan E. Menolak secara halus tugas yang diberikan dengan alasan sudah merencanakan cuti. Jadi soal ini merupakan profesionalisme seorang guru terhadap pekerjaannya. Yang harus Besties tahu nih ya, jika terdapat soal profesionalisme, jawaban yang harus kita pilih adalah jawaban yang mengutamakan pekerjaan dibanding segalanya. Entah itu keluarga, sanak saudara, hobi, dan lain sebagainya. Jadi pada kasus ini jawaban yang paling tepat adalah D. Menunda mengajukan cuti dan melaksanakan tugas pelatihan sampai tuntas. Berikutnya nomor 4, perhatikan metode ilmiah berikut. 1. Menentukan variabel penelitian. 2. Mengumpulkan data. 3. Menetapkan prosedur kerja. 4. Menetapkan hipotesis. Dan 5. Mengolah data. Setelah merasakan adanya permasalahan dalam pembelajaran yang dialami, Pak Amin kemudian merumuskan masalah penelitiannya. Selanjutnya, langkah metode ilmiah yang harus dilakukan secara runtut adalah
Dalam hal ini kita harus hafal urutan metode ilmiah. Dari mulai merumuskan permasalahan, dan yang kedua adalah menetapkan hipotesis, kemudian menentukan variabel penelitian, menetapkan prosedur kerja, mengumpulkan data, dan yang terakhir adalah mengolah data. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut nomor 5. Mata pelajaran IPS yang diajarkan di kelas 6 SDN Nusa Bangsa Materi Bumi dan Angkasa dilaksanakan pada jam terakhir setiap hari Sabtu. Seringkali pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya peserta didik yang menguap, mengantuk, ogah-ogahan menerima materi, situasi kelas ramai karena banyak peserta didik yang berbincang-bincang. Saat dilakukan penilaian, hasilnya mengecewakan karena nilai hasil belajar selalu rendah dan mayoritas berada di bawah KKM. Perbaikan pembelajaran harus dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan di kelas 6. Upaya yang relevan adalah menerapkan model pembelajaran A. Proyek, B. Inquiry, C. Kooperatif, D. Berbasis masalah, dan E. Talking stick. Dan jawabannya adalah cooperative learning atau C. Cooperative learning adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk belajar dengan berkelompok. Model pembelajaran ini sangat cocok karena dapat membuat siswa berlatih berargumen serta melatih kekompakannya. Lanjut saya nomor 6, yuhu. Pada musim pandemi COVID-19 tidak menyurutkan Pak Amin untuk melakukan perbaikan pembelajaran daring yang dirasa banyak kekurangan yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Setelah beberapa siklus perbaikan pembelajaran dilakukan dan mendapatkan hasil yang memuaskan termasuk untuk menyebarluaskan hasil perbaikan kepada siswanya, media penyebarluasan hasil perbaikan yang tepat adalah A. Laporan ilmiah, B. Papan pengumuman sekolah, C. WhatsApp, D. Ruang guru, E. Ruang kelas. Dalam kasus tersebut dijelaskan bahwa masih dalam suasana pandemi COVID-19. Jadi pembelajaran pun dilaksanakan melalui daring. Maka dari itu, penyebarluasan hasil perbaikan yang paling tepat adalah melalui C. WhatsApp. Nomor 7. Hubungan kerja guru di sekolah merupakan hubungan yang didasari atas kesadaran untuk bersama-sama mendidik, membelajarkan, dan membimbing peserta didik. Oleh karena itu, bagi guru hubungan tersebut harus dipahami sebagai hubungan yang bersifat A. Emosional, B. Situasional, C. Personal, D. Kolega, dan E. Relasional. Dan jawaban yang paling tepat adalah kolega, D. Hubungan positif dengan rekan kerja akan selalu dibutuhkan, karena hal ini bisa mengundang keharmonisan serta meminimalisir konflik. Lanjut nomor 8. Salah satu indikator di kelas rendah adalah 3.5 menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara dan atau eksplorasi lingkungan. Pak Joni, guru SD di kelas rendah, berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar dengan KD tersebut. Bentuk motivasi yang dapat diberikan Pak Joni ketika membuka pelajaran adalah A. Menampilkan video petani anggrek yang sukses ketika merawat tanaman anggreknya. B. Membagikan kuis kepada peserta didik untuk mewarnai gambar hewan. C. Membagikan tugas kepada peserta didik untuk mengamati tanaman di rumah. D. Membuat kesimpulan tentang jenis-jenis hewan yang mempunyai bisa berbahaya. E. Memberikan pesan agar peserta didik hati-hati memelihara kucing. Pemberian motivasi dari guru lazimnya dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Maka dari itu, jawaban yang paling sesuai dengan KD 3.5 yaitu A. Menampilkan video petani anggrek yang sukses ketika merawat tanaman anggreknya. Lanjut, Pak Bejo merupakan guru kelas 5 SD. Pada waktu mengajarkan konsep perambatan kalor di kelas, beliau mendapatkan sebagian besar peserta didik kesulitan memahami materi dan tidak memperhatikan penjelasannya. Satu hal ini membuat Pak Bejo merenung dan bertanya-tanya, mengapa peserta didik cenderung mengantuk ketika saya menjelaskan konsep perambatan kalor di depan kelas? Rencana tindakan yang dapat dilakukan oleh Pak Bejo untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah A. Meminta peserta didik untuk menuliskan pendapat tentang fungsi kayu pada alat masak logam. B. Menugaskan peserta didik untuk belajar mandiri tentang perambatan kalor. C. Meminta peserta didik mengamati tayangan video tentang fenomena perambatan kalor dan meminta untuk menjelaskannya. D. Memberikan ulangan harian tentang perambatan kalor. E. Memberikan hukuman pada seluruh peserta didik yang mengantuk.
Sudah sangat terpampang nyata ya Besti, jawabannya adalah C. Ada yang tahu alasannya? Ya, betul sekali. Jika ada siswa yang bosan dan jenuh di dalam kelas, bahkan mengantuk, itu tandanya pembelajaran kita kurang menarik bagi mereka. Maka dari itu, sebagai seorang guru kita harus membuat gebrakan agar mereka kembali bersemangat dalam belajar. Salah satunya yaitu kita dapat menayangkan sebuah media pembelajaran berbasis video agar mereka terpantik semangatnya untuk belajar. Begitu teman-teman. Akhirnya kita sudah berada di penghujung soal Yesai nomor 10. Perhatikan nama-nama zat berikut. 1 seng, 2 aluminium, 3 gula, 4 cuka, dan 5 besi. Zat yang tergolong unsur adalah, perlu kalian ketahui bahwasanya unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Sedangkan senyawa adalah zat yang terbentuk dari kumpulan beberapa unsur. Mari kita identifikasi bersama. Seng merupakan unsur, aluminium merupakan unsur, gula merupakan senyawa. Kali ini mau aku tulis ya guys. Meskipun begitu sulit lupakan Rehan. Enggak deh, salah server saya. Oke, yang keempat cuka juga merupakan senyawa. Dan yang kelima itu besi merupakan unsur. Jadi dari kelima zat di atas yang merupakan unsur adalah nomor 1, 2, dan 5. Jadi jawabannya adalah E. Sekian video pembahasan soal dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.